Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore semuanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan rekan-rekan sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di webinar HR Forward. Baik, ini sudah ada yang join ya, kira-kira sudah ada 27 teman-teman yang join di room ini. Sebelum kita mulai, mungkin saya mau tes dulu semangat rekan-rekan semua yang sudah join di room ini. Nanti ketika saya memperkenalkan diri dengan pantun, rekan-rekan semuanya jawab cakep gitu ya di Zoom chatnya, oke? Siap? Oke ya, nanti chat ya, cakep kayak gitu ya, kayak bales pantun. Kan kita soalnya lagi offline, nggak bisa langsung jawab. Oke, pagi hari pergi ke pasar Cikini, pas pulang lewat Jalan Utara. Perkenalkan, saya Oke, suara saya sudah terdengar ya? Oke, terima kasih semuanya. Izinkan saya Bella Sari menemani Bapak Ibu dan teman-teman semua selama jalannya webinar hari ini. Dan tentunya suatu kehormatan bagi saya Bella untuk membawakan webinar ini dengan tema Diversity, Equity, and Inclusion. Apakah strategi yang tepat untuk menggait kandidat? Tentunya tema ini akan kita bahas bersama di webinar HR Forward kali ini. Dan teman-teman semua mungkin yang belum tahu HR Forward itu apa sih? Jadi HR Forward ini merupakan komunitas dan juga program webinar gratis yang bertujuan untuk berbagi informasi dan juga berdiskusi mengenai topik terkini. Tentunya bersama para praktisi yang sudah sangat berpengalaman di bidangnya masing-masing. Baik, rekan-rekan sekalian, acara ini tentunya tidak dapat terlaksana tanpa adanya sponsor kami. Untuk itu kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh sponsor kami. Yang pertama ada Elabram. Elabram merupakan konsultan sumber daya manusia yang memberikan servis rekrutmen, payroll, dan juga HR outsourcing. Jadi Elabram ini telah berpengalaman selama lebih dari 20 tahun di Asia Tenggara. Kemudian sponsor kami berikutnya adalah XDIV. XDIV adalah aplikasi produktivitas perusahaan yang memiliki fitur project management tools, employee self-service, dan chat. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada community partner kami, yaitu ada Event Jakarta. Dan tentunya tidak lupa saya ucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber ya, yang sudah hadir hari ini, yaitu ada Mbak Priscilla Rumondor selaku HR Director dari Red Doors, dan juga ada Mbak Tiana Silvani selaku Head of Employer Branding and Talent Acquisition of Ninja Express, dan juga ada Mbak Eva Musyrifah selaku AVP Head of Talent Acquisition dan juga HR Business Partner of Sunlight. Dan juga terima kasih untuk rekan-rekan semua yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung dalam webinar kita hari ini. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, kita kembali lagi mungkin ya ke tema kita yaitu Diversity, Equity, and Inclusion. Apakah strategi yang tepat untuk menggait kandidat? Ya, tentu saja tema ini akan kita bahas bersama para narasumber kita yang tadi sudah Bella perkenalkan ya, dan memang sudah sangat expert di bidangnya masing-masing. Siapa saja sih mereka? Kita mau lebih kenal lebih dekat ya, dan untuk itu Bella akan membacakan profil masing-masing dari narasumber. Yang pertama tadi ada Mbak Priscilla Rumondor. Beliau ini selaku HR Director at Red Doors, berpengalaman di bidang Human Capital Management dan konsultansi sejak 2009 dengan sertifikasi HR Professional, Organizational Development and Business Process Modeler. Dan juga kemudian narasumber kita berikutnya ada Mbak Tiana Silvani, selaku Head of Employer Branding and Talent Acquisition of Ninja Express. Beliau ini adalah beliau ini berpengalaman lebih dari 10 tahun di bidang HR profesional dengan gelar sarjana yang berfokus pada psikologi, industri, dan organisasi. Kemudian, narasumber kita berikutnya ada Mbak Eva Musyrifah. Mbak Eva Musyrifah ini selaku AVP, Head of Talent Acquisition, dan juga HR Business Partner of Sunlight. Dan Mbak Eva ini memiliki sertifikasi HR di bidang Employee Engagement, Learning and Development, Total Rewards, Compensations, dan Benefits, dan Talent Acquisition.
Dan begitu teman-teman untuk narasumber kita hari ini. Jadi sedikit info tadi ya dari pembicara kita hari ini. Mungkin sebelum kita mulai diskusi kita hari ini, saya mau sapa juga untuk para pembicara kita hari ini. Apakah sudah siap nih untuk kita mulai diskusi? Halo, ada Mbak Tiana, Mbak Eva, Mbak Priscila. Semoga semuanya sehat ya dan sudah siap ya untuk berdiskusi hari ini dengan rekan-rekan yang sudah hadir. Baik, untuk semuanya kita langsung saja mungkin ya ke diskusi kita hari ini mengenai tema kita, yaitu Diversity, Equity, and Inclusion atau disingkat dengan DEI atau dalam bahasa Indonesianya kita sebut keragaman, kesetaraan, dan inklusi. Ini adalah topik yang sangat hangat ya dalam langkah pengrekrutan saat ini. Jadi tidak hanya untuk pemberi kerja, tetapi juga untuk para pencari kerja. Seperti yang sudah kita ketahui, keanekaragaman di tempat kerja mencakup banyak dimensi yang berbeda dan yang tidak terbatas pada ras, identitas gender, kemampuan, status sosial, usia, keragaman agama maupun orientasi seksual. Nah, lebih lanjut lagi, para kandidat-kandidat dari berbagai latar belakang mencari perusahaan yang menerapkan praktik-praktik pengrekrutan yang inklusif tentunya dan memiliki lingkungan kerja yang aman dan adil serta menyediakan kesempatan yang setara untuk semua anggota tim. Nah, dalam lingkungan kerja yang beragam inilah setiap dari kita pasti membawa perspektif yang unik gitu ya dan pengalaman hidup yang berbeda yang dapat meningkatkan produktivitas kita dalam bekerja. Nah, bagaimana sih penerapan yang tepat dalam proses rekrutmen yang adil dan inklusif dan apa saja nih strategi yang tepat untuk menggait kandidat? Dan itu semua rekan-rekan akan kita bahas tuntas di webinar kali ini. Karena semua pembicara kita sudah siap ya untuk berdiskusi, mungkin kita langsung saja masuk ke sesi panel discussion. Untuk itu, Bella juga ingin mengingatkan untuk rekan-rekan semua yang hadir di Zoom ini, apabila nanti ada pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan, boleh ditulis di kolom chat, nanti akan dipilih di akhir sesi juga nanti akan dijawab oleh ketiga narasumber kita. Baik, langsung saja kalau gitu, kita masuk ke panel discussion, Bella langsung masuk ke pertanyaan pertama ya, untuk Mbak Tiana, Mbak Eva, dan Mbak Priscila. Dan untuk pertanyaan pertama mungkin boleh dibantu jawab dulu dari Mbak Tiana Silvani. Baik, menurut Mbak Tiana nih Mbak, apakah penting nih memperhatikan aspek diversity, equity, and inclusion tadi dalam proses pengrekrutan karyawan di perusahaan? Dan apa saja sih dampak positif ataupun negatif dalam penerapannya di perusahaan Mbak? Silahkan Mbak Tiana, boleh bantu dijawab. Oke, halo Mbak Bella, thank you ya. Yang pertama kalau kita bicara penting atau tidak, sebenarnya itu menurut saya kembali ke perusahaan masing-masing gitu ya. Karena pasti ketika kita bicara penting atau tidak, masing-masing perusahaan punya standar yang berbeda gitu. Seperti dengan narasumber yang lain di sini yang hadir bersama-sama juga, industri kami bertiga nih beda-beda sekali gitu kan. Jadi pasti ada standarisasi yang juga kita tetapkan kepentingan-kepentingan yang berbeda. Jadi kalau bicara penting atau tidak, menurut saya itu tergantung jawabannya. Tapi kalau kita bicara perlu atau tidak, menurut saya iya, termasuk perlu gitu. Kenapa? Kalau kita bicara yang diversity yang pertama gitu ya, perbedaan itu sendiri akan menciptakan culture yang lebih dinamis sebenarnya gitu. Tentu dengan plus minusnya gitu ya, pasti akan selalu diiringi dengan itu. Berikut juga dengan equity maupun juga inclusion itu sendiri gitu. Mungkin gambaran dampak positif yang bisa saya kasih di awal gitu ya. Yang pertama, dengan adanya konsep diversity, equity maupun inclusion ini, adanya variasi talent yang tentunya akan membentuk sebuah tim dengan lebih efektif gitu, karena akan saling melengkapi satu sama lain at the end of the day gitu kan, dan juga bisa memberikan lebih banyak peluang bagi siapa saja gitu. Bahkan kadang dengan variasi yang ada ini, peluang-peluangnya itu bisa tidak terduga gitu. Jadi itu bisa memberikan dampak positif juga tentunya bagi perusahaan dan bisnis. Tapi betul, tidak lupa dampak negatif juga ya selalu mengiringi gitu ya Mbak Bella gitu. Nah, yang pertama misalnya dengan terlalu beragam, sometimes
kita membutuhkan treatment yang juga beragam gitu kepada karyawan. Nggak bisa dengan satu treatment yang sama gitu kan. Itu pasti akan membuat sedikit kewalahan gitu ya untuk tim HR-nya lah gitu di dapurnya kira-kira gitu kan, how to treat employee yang memang beragam karena kita ingin menimbulkan respon yang sama gitu. Lalu dengan variasi yang ada juga, kadang-kadang di kondisi tertentu bisa jadi agak sulit untuk memprediksi ke depan seperti apa gitu, karena keberagaman tadi yang saking variatif mungkin gitu ya, itu bisa membuat prediksi jadi lebih sulit diterka lah gitu ya. Dan juga culture itu akan mempengaruhi, ini bisa positif dan bisa negatif sebenarnya kalau kita bicara culture, tergantung bagaimana direction dari atas gitu ya, dan juga teman-teman yang memang join the team itu membentuk satu sama lain toleransinya seperti apa. Gitu sih mungkin dari saya, Mbak Bella. Oke, baik. Terima kasih Mbak Tiana. Memang pasti ada segi positif dan negatifnya seperti yang Mbak Tiana jelaskan tadi. Baik, terima kasih Mbak Tiana. Mungkin kita langsung saja ke pertanyaan berikutnya. Untuk pertanyaan berikutnya mungkin boleh dijawab dulu dengan Mbak Priskila ya. Untuk pertanyaannya, berdasarkan industri dari Mbak sekalian, Mbak Priskila, Mbak Tiana, Mbak Eva, mungkin nanti bisa dijawab satu-satu, dimulai dari Mbak Priskila dulu. Berdasarkan industri Mbak sekalian, apa aspek yang paling menantang nih dalam menerapkan program DEI ini? Silahkan dimulai dari Mbak Priskila, Mbak. Oke, sebenarnya bisa bicara DEI itu luas ya. Tapi dari lahir kita di Indonesia sudah DEI sebenarnya. Karena mengemban Pancasila ya. Nah, yang paling menantang dalam menerapkan sebenarnya adalah keseharian, bagaimana kita merawatnya nih. Terutama untuk bagaimana pertama leader itu harus betul-betul terembed di dalam kehidupannya sehari-hari sebagai contoh dari semua team members-nya. Lalu yang kedua adalah bagaimana kita bisa mendorong semua orang untuk berbicara. Karena inclusivity perlu kolaborasi dan komunikasi. Nah, di Indonesia ini sistem pendidikan kita bukan diajarkan bagaimana berbicara, tapi bagaimana berpikir. Biasanya di Indonesia waktu kita SD, ya gimana kalian liburan? Silakan ditulis di essay. Ya, jadi berpikir. Sedangkan kalau di luar negeri, inclusivity itu diawali dengan bagaimana kita terdorong untuk berbicara. Di luar negeri sistem pendidikan dari SD, gimana kalian liburan? Silakan maju ke depan, gitu ya. Jadi untuk Indonesian, ketika kita berbicara untuk inclusivity lebih tepatnya, karena diversity Pancasila kita dari lahir seperti itu, equity kita ada Ibu Kartini ya, terima kasih Ibu Kartini. Inclusivity yang memang kita harus tekankan untuk setiap orang untuk yes berani bicara, karena dengan itu kita lebih baik dalam hal kolaborasi. So itu menurut saya Mbak Bella tantangan yang terbesar dalam hal DEI ini. Baik, terima kasih Mbak Priskila. Jadi memang pada dasarnya kita sudah punya nih di Pancasila ya diversity equity ini, dan perlu kita tekankan lagi untuk inklusinya. Dan mungkin boleh dibantu jawab juga dari Mbak Eva Musyrifah. Mungkin nih Mbak, apa sih Mbak nih aspek yang paling menantang dalam menerapkan program DEI menurut Mbak Eva? Silahkan Mbak Eva. Thank you Mbak Bella. Ini dalam kesempatan kali ini, selain menyapa para kolega saya juga, ada Ibu Tiana dan Ibu Priskila, saya mau kasih apresiasi yang luar biasa buat dari Mbak Bella dan juga HR Forward ya, karena kita mengangkat topik terkait dengan DE&I, and I see just how diverse we are in this panelists coming from different industries. So thank you for that. Menjawab terkait dengan bagaimana sih gitu kan
tantangan dan aspek yang paling menantang tuh apa gitu ya. Saya di Sun Life Indonesia gitu ya, kita itu punya visi yang sangat jelas dan juga punya komitmen yang sangat kuat untuk bisa gimana menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan bagaimana semuanya itu bisa saling menghargai satu sama lain di dalam organisasi. Kenapa? Supaya kita percaya bahwa ketika kita bisa embrace D&I, everyone in the organization itu bisa mengembangkan full potential mereka sehingga mereka bisa memberikan kontribusi yang maksimal juga untuk organisasi. Nah, coming from different backgrounds, diverse backgrounds, itu kita juga percaya bahwa ide-ide yang ada atau diberikan itu jadi lebih fresh, lebih inovatif, lebih kreatif gitu. Yang pada akhirnya yang akan diuntungkan adalah sekali lagi para nasabah Sun Life dan juga karyawan yang juga nantinya akan memberikan dampak yang lebih positif kepada komunitas yang ada. Nah, tadi balik lagi ke pertanyaannya bagian jadi dari 3 aspek tersebut, diversity, equality, inclusion, itu mana sih yang paling menantang gitu ya. Dari pengalaman kami gitu ya, untuk equity dan inclusion gitu ya, equity kita punya our own philosophy gitu kan, terkait dengan pay, kita punya filosofi pay kita itu adalah pay for performance, jadi no matter what or where you are coming from gitu kan, what we see is your performance gitu. That's how we put our pay philosophy there. Terkait dengan inclusion, of course kita juga embrace everyone, making sure everyone is feeling welcome untuk bisa ikut atau berkontribusi dalam setiap program atau inisiatif atau projects yang ada di organisasi. Mau itu karyawan tetap, outsourced, we still include everyone dan tidak membuat certain aspects atau projects atau programs itu dikhususkan untuk grup tertentu. Lalu apa namanya, diversity. Nah, ini yang kalau menurut pengalaman kami itu sangat menantang Mbak Bella dan rekan-rekan sekalian gitu. Mengapa? Karena begini, Sun Life itu kan merupakan perusahaan yang bergerak di industri asuransi jiwa. Nah, salah satu core position atau core pekerjaan yang ada di Sun Life itu adalah aktuari. Nah, aktuari ini merupakan apa ya? Lebih kepada kalau di restoran itu adalah chefnya. Mereka yang membuat produk asuransi kita adalah teman-teman aktuaris kita. Nah, menantangnya di mana terkait dengan diversity gitu ya. Menantangnya seperti ini. Jadi untuk seseorang itu menjadi seorang ajun asuransi dari aktuari, mereka itu harus bisa apa ya, memiliki sertifikasi dan harus lulus ujian 7 modul dari Persatuan Aktuaris Indonesia atau PAI. Nah, masalahnya di mana? Sayangnya hanya ada 8 universitas di Indonesia yang dalam kurikulumnya itu diakui untuk ada ujian penyetaraan atas modul-modul ujian yang akan diakui oleh PAI tersebut. Jadi bisa dibayangkan teman-teman gitu ya, kita punya 2 kandidat gitu ya, karena kita ngomongin mengenai diversity, equality dan inclusion di recruitment process, right? So let's imagine we have 2 candidates gitu ya. Satu dari universitas yang memiliki ujian penyetaraan di mana dia sudah punya sertifikasi dan penyetaraan atas modul yang bisa membuat dia ajun asuransi, dan satu lagi itu memang belum melakukan ujian penyetaraan. Nah, otomatis kalau misalnya hiring managers itu benar-benar mau melihat yang more experience gitu kan, pastinya yang si A ini sudah punya sertifikasi tersebut beneficial untuk bisa go to the next stage of the recruitment gitu. Jadi memang faktor sertifikasi tersebut itu penting untuk memastikan kualitas dan kinerja aktuaris di Sun Life itu selalu optimal, untuk memastikan bahwa produk-produk yang kita buat itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan nasabah kita. Nah, ini salah satu tantangan yang saya experience gitu kan terkait dengan recruitment proses yang ada. Thank you Mbak Bella. Baik, terima kasih Mbak Eva. Wah, ini sesuai dengan background-nya Mbak Eva ya. Tadi sudah dijelaskan aspek yang paling menantang nih dalam program di menurut Mbak Eva. Dan kemudian mungkin boleh dibantu jawab juga, dilengkapi oleh Mbak Tiana ya. Mbak Tiana, silahkan. Mbak Tiana mungkin boleh dijawab, apa sih aspek yang paling menantang nih dalam menerapkan program di AI ini, Mbak? Oke, thank you so much. Kayaknya dari saya jadi merangkum nih ya kalau bagian terakhir ya. Oke, tapi pada dasarnya ya kalau saya lihat secara general ya, kita bicara tantangan dalam penerapan sebuah konsep gitu ya,
dalam hal ini kita bicaranya diversity, equity, dan inclusion, menurut saya adalah acceptance-nya sih. Kadar acceptance yang pada setiap orang tuh berbeda gitu. Mungkin secara kasat mata kita lihat ya, ketika menerapkan sebuah perbedaan, kita sendiri mengakui seperti tadi kalau saya boleh kutip dari Ibu Priscila gitu ya, kita sendiri menganut Pancasila gitu. Tapi apakah semua orang benar-benar mengikuti Pancasila itu sendiri gitu kan? Semua orang tahu dalam hal Ibu Kartini memperjuangkan kesetaraan, tapi apakah semua itu juga terjadi di semua kalangan, di semua pihak gitu? Termasuk juga tadi bicara masalah kolaborasi dan toleransi gitu. Jadi menurut saya melihat dari semua ini sebenarnya yang paling menantang adalah acceptance itu sendiri dari setiap orang yang terlibat gitu dalam lingkungan yang menerapkan sebuah konsep DEI ini gitu loh. Jadi itu menjadi hal yang menantang karena mungkin ada yang saya nerima kok, saya kerja dengan orang yang nggak sama saya gitu kan, kalau kita bicara dalam dunia kerja gitu. Tapi nerima ini belum tentu dia mau bergaul misalkan, cukup sampai bekerja misalnya. Itu juga berbeda kan dengan orang yang saya mau bekerja dengan orang yang sangat berbeda dengan saya karakternya, tapi saya juga mau bergaul dengan dia. Dari situ penerimaan ataupun acceptance-nya mereka, sisi toleransinya bukan tidak ada tapi kadarnya berbeda. Bisa kolaborasi mungkin, tapi sampai mana seperti itu. Jadi kalau saya lihat sih itu yang paling menantang gitu, Mbak Bella. Thank you. Baik, thank you Mbak Tiana ya. Jadi memang tadi yang terpenting ya seperti Mbak Tiana bilang, acceptance tadi ya, yang dari setiap orang yang terlibat dalam penerapan konsep DEI ini. Jadi penerimaannya itu harus dalam penerimaan, dalam bergaul maupun dalam bekerja gitu ya Mbak ya, yang harus kita perhatikan. Dan kemudian kita langsung ke pertanyaan berikutnya, mungkin ini akan dijawab oleh Mbak Eva Musyrifah. Baik Mbak Eva, saya bacakan ya pertanyaannya. Menurut Mbak Eva sendiri, apa sih tolak ukur yang adil dalam memastikan adanya keberagaman dalam proses pengrekrutan sebuah perusahaan dalam menggait kandidat dari beragam latar belakang? Silakan Mbak Eva. Thank you Mbak Bella. Tadi juga a very interesting point ya yang di-highlight oleh Mbak Tiara. Aku suka banget mengenai konsep acceptance tersebut. I think it's also very important juga untuk highlight bahwa DNI itu sejatinya adalah about giving the same opportunity. Gimana caranya semuanya itu dengan background apapun itu mereka memiliki kesempatan yang sama untuk sebuah opportunity, untuk sebuah offer lah ya. Kalau kita ngomongin mengenai recruitment process. Nah, jadi tolak ukur atau hal apa saja sih yang biasanya dilakukan dalam sebuah recruitment process untuk memastikan bahwa aspek diversity itu tetap ada. Mungkin aku bisa share beberapa hal yang biasa kita lakukan gitu, karena memang again Sun Life itu punya visi yang very strong, very clear about bagaimana kita embrace DNI even in our day zero untuk employee experience yang mereka belum jadi employee, jadi masih dari kandidat, jadi day zero experience. Untuk bisa tahu bahwa we are also embracing the DNI tersebut. Contohnya ketika kita punya job postings gitu kan, kita pastikan bahwa there is no wording atau kata-kata yang mungkin bisa berhubungan atau punya asosiasi tertentu terhadap grup tertentu, mungkin tentang gender gitu ya. Lalu mungkin ketika kita sourcing para kandidat gitu ya, mungkin kita tidak again targeting terhadap grup tertentu, misalnya hanya lulusan luar negeri saja yang kita akan proses misalkan. Jadi again karena kita mau punya diverse background gitu ya, mixture of different backgrounds, even educational backgrounds, juga kita memastikan bahwa kita tidak targeting to certain groups of the sourcing of candidate. Lalu mungkin selanjutnya ketika kita melakukan interview atau assessment, itu kita memastikan dan kita selalu memberikan informasi ya kepada dan reminder kepada para hiring managers bahwa ketika mereka memberikan pertanyaan, memastikan bahwa set of questions itu sama yang ditanyakan oleh
kepada different candidates, dan itu adalah pertanyaan yang diberikan. Jadi kalau pertanyaan diberikan ke saya, nanti diberikan kepada Mbak Tiana, misalnya itu pertanyaan yang sama. And then mungkin terkait dengan screening CV atau resume gitu kan. Terkadang atau on regular basis biasanya kita tuh melakukan blind CVs. Jadi CV yang masuk ke HR itu kita akan lihat gitu kan, apakah beberapa asosiasi tertentu kayak contohnya mungkin status pernikahan gitu atau agama itu bisa kita remove, sehingga ketika sampai ke hiring managers itu benar-benar yang dilihat ada terkait dengan experience ataupun persyaratan yang digunakan untuk bisa memenuhi suatu posisi yang sedang vacant tersebut atau yang sedang dicari. Nah, hal yang kita terapkan ini benar-benar punya dampak yang bagus banget dan positif gitu ya terhadap employer branding kita dari Sun Life sendiri. So how do we know kalau misalnya what we're doing is actually the right thing? Itu biasanya kita selalu lakukan pulse check gitu ya, atau feedback dari even si calon kandidat ini gitu kan. We ask how experience mereka gitu loh ketika masuk kepada recruitment proses yang ada di Sun Life gitu. Jadi kita selalu melakukan itu, and thank God the feedback itu quite good gitu kan, bahwa kita benar-benar bisa very open and make sure bahwa di NI ini even also showing atau showcase di recruitment proses yang ada di Sun Life. Dari saya seperti itu, Mbak Bella. Thank you. Baik, terima kasih Mbak Eva. Jadi memang harus perlu ditonjolkan juga ya konsep DEI ini ya, karena akan memberi dampak positif seperti yang sudah dilakukan oleh Mbak Eva dari Sun Life, dan itu sudah berhasil. Dan kemudian mungkin kita langsung ke pertanyaan berikutnya ya. Ini untuk Mbak Priscilla. Dari Mbak Priscilla mungkin boleh dibantu jawab pertanyaannya berdasarkan perspektif Mbak Priscilla, bagaimana konsep DEI ini akan mempengaruhi kepuasan kerja dan retensi karyawan di sebuah perusahaan. Nah, ini terutama untuk kelompok minoritas. Silahkan, Mbak Priscilla. Oke. Basically, konsep DEI ini sebenarnya kan untuk menciptakan tempat kerja yang sukses, ya, menciptakan dan mempertahankan tempat kerja yang sukses, yang baik, yang menerima satu sama lain, dan tidak ada diskriminasi. That's basically ya. Sehingga sebenarnya prinsipnya hanya supaya semua orang bisa berkembang, semua orang bisa mempunyai kesempatan yang terbuka. Ya, so untuk menjawab bagaimana konsep DEI mempengaruhi kepuasan kerja, pastinya yes, sangat mempengaruhi. Bagaimana? Again, diversity kalau kita merasa berbeda. Kalau kita merasa berbeda, masuk ke sebuah komunitas, we will feel left alone. Tapi ketika konsep keberagaman, kesetaraan, dan inklusivitas ini diterapkan, kita yang berbeda ini akan merasa akhirnya ada yang menerima. Betul. Jadi penerimaan itu sendiri adalah kepuasan batin pertama ya. Sehingga penerimaan itu akan membuat saya sebagai orang yang berbeda tadi flourish my full potential. Jadi full potensi saya walaupun kelihatannya wah ini beda, limited, ada limitation gitu. Tapi I have a value. I am the person of value, di mana saya perlu wadah untuk memperlihatkan this is my potential. Dan potensi saya akan saya kontribusikan ke tempat yang menerima saya. Sehingga kita sebagai orang yang berbeda bisa fokus ke pekerjaannya, karena udah nggak ada lagi negative thoughts tentang wah dia ntar melihat saya gimana ya gitu ya. Jadi fokus terhadap pengembangan full potential ini menciptakan suatu retensi tersendiri dari karyawan tersebut gitu. Nah, kalau dibilang terutama dari kelompok minoritas, then ya karena
orang-orang yang memiliki rasa berbeda ini atau memang berbeda dengan wadah penerimaan dan wadah di mana dia bisa menghasilkan full potential, ini membuat mereka nggak mau di tempat lain aja, nggak mau di tempat lain walaupun digaji berapa juga di sini, this is the place I can grow gitu. Baik, terima kasih Mbak Priscila ya. Jadi memang tadi yang seperti disebutkan Mbak Priscila, yang perlu ditekankan itu, yang perlu kita perhatikan adalah ekosistem yang baik ya Mbak ya, agar semua orang juga bisa memiliki kesempatan yang terbuka gitu. Baik, mungkin selanjutnya kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya untuk Mbak Tiana. Mungkin udah nunggu ini ya Mbak Tiana ya. Sekarang giliran yang Mbak Tiana mungkin yang menjawab. Menurut Mbak Tiana, apakah perusahaan perlu memberikan awareness kepada publik mengenai kegiatan DEI di perusahaannya? Dan apabila memang perlu, media apa saja nih Mbak yang paling cocok untuk menyampaikan kegiatan ini ke publik? Menurut Mbak Tiana, silakan Mbak. Oke, thank you Mbak Bella. Kalau kita bicara tadi awareness secara resmi mungkin ya, kalau saya sih melihatnya, again, kembali ke kebutuhan perusahaan. Dalam arti, ada industri-industri yang memang dirasa perlu meng-highlight hal ini, itu bisa sangat ditekankan di konsep brandingnya gitu. Tapi mungkin tidak semua industri concern gitu ya, dalam arti concern untuk woro-woro lah gitu ya, untuk share awareness-nya kepada publik bahwa kita open loh, atau kita menerapkan konsep DEI ini gitu loh. Kalau misalkan, terutama ya, kalau misalkan DEI ini bagian dari core value-nya sebuah perusahaan, itu udah pasti kan gitu, akan nempel di mana-mana gitu. Tapi kalau misalkan tadi hanya ibaratnya konsep yang memang diterapkan, ditempelin gitu ya istilahnya gitu, mungkin bisa agak soft selling kali gitu ya bahasanya gitu kan. Tadi relate juga dengan pertanyaan berikutnya masalah media yang paling cocok di mana gitu ya. Nah, mungkin saya jawab dari background saya sebagai employer branding ya gitu. Saat ini jelas sosial media itu sangat menjual sekali gitu ya. Media yang paling mudah, media yang paling banyak juga diakses, dan ibaratnya berita apapun di sosmed itu cepat banget gitu kan. Nah, jadi sosmed salah satu media yang menurut saya paling cocok untuk melakukan awareness. Dalam hal awareness-nya ini hard selling tadi ya, atau soft selling gitu. Jadi depend lah gitu. Kalau secara culture kita mau nerapin mau showing ibaratnya secara profesional bahwa perusahaan kita nih sangat amat menerapkan konsep ini gitu. Jadi siapapun bisa apply gitu ya untuk attract talent, dan don't worry, di dalamnya juga kita benar-benar sangat bareng-bareng, dan kesetaraan itu sangat jadi yang utama, let's say seperti itu. Saat ini kita tahu ya, salah satu platform yang I think hampir semua orang pekerja sekarang pakai itu LinkedIn ya gitu. Itu bisa sangat digunakan. Sekarang kayaknya hampir setiap perusahaan juga punya account di situ gitu. Itu sangat bisa dipakai. Nah, the thing sekarang juga banyak banget yang pakai live ad gitu ya. Sosmed-sosmed pakai live ad untuk nunjukin culture-nya seperti apa gitu. Nah, tergantunglah konsep brandingnya di situ mau seperti apa. Apakah mau memang ditonjolin banget gitu, ibaratnya perbedaan yang ada dari talent-talent yang di show mungkin gitu ya, atau agenda event, engagement, and everything yang memang related untuk showing bahwa di dalamnya kita ini banyak perbedaan, tapi level apapun bisa nampang misalkan kayak gitu. Itu juga bisa nunjukin jadi media ya untuk awareness tersebut sih gitu. Itu kurang lebih Mbak Bella. Baik Mbak Tiana, terima kasih. Nah ini benar banget, aku setuju ya, memang karena sosmed itu
tempat yang paling cocok banget untuk kita branding, termasuk tadi kalau kita mau hard selling atau soft selling, karena banyak sekali platform media sosial yang bisa kita manfaatkan. Baik, selanjutnya kita mungkin ke pertanyaan berikutnya akan dijawab oleh Mbak Eva ya. Yes, Mbak Bella. Baik, Mbak Eva mungkin boleh dijawab pertanyaannya, strategi apa sih yang dari Mbak Eva nih ya untuk memberikan pemahaman tentang keanekaragaman, kesetaraan, dan inklusi dengan kolega atau tim yang tidak memahami pentingnya masalah ini. Silakan Mbak Eva. Thank you Mbak Bella. Jadi kalau di Sun Life itu ya, again mungkin dari awal aku sudah very publicly announce bahwa D&I means quite a lot for Sun Life and for the people in it gitu ya. Dan kita sudah punya visi yang jelas gitu bagaimana mau embrace D&I in our organization untuk bisa going forward dan going towards the vision gitu kan. Kita punya 3 strategi yang sangat benar-benar men-showcasing gitu kan apa yang akan kita lakukan dan where we are going gitu ya. Pilar pertama itu ada pilar learning. Nah, pilar ini pada dasarnya merupakan fondasi yang utama gitu ya di Sun Life dari semua strategi D&I yang ada dengan menggunakan insights atau data-data riset yang ada yang kita punya, baik itu dengan pulse check survey kepada employee, engagement survey yang kita lakukan regularly, atau ada focus group discussions yang kita lakukan untuk bisa membedah dan melihat seperti apa sih gitu aspek D&I yang dilihat oleh karyawan dan ekspektasinya seperti apa dan kira-kira benefit apa yang mereka expect from having D&I programs yang ada di Sun Life. Pilar yang kedua itu adalah pilar building. Nah, pilar ini adalah tahap di mana Sun Life itu membangun kapabilitas dari para karyawannya atau kita nyebutnya Sun Lifers ya kalau di Sun Life untuk bisa melatih muscles-nya ya terkait dengan D&I. Jadi untuk melatih tadi sempat Ibu Priscilla mention di awal terkait dengan sebenarnya background kita sebagai Indonesian people itu seperti apa gitu, sebenarnya diverse tapi somehow mungkin kesehariannya itu kurang dilatih sehingga muscles-nya itu tidak terlalu showing gitu. So what we're doing at Sun Life itu adalah untuk melatih those muscles yang sebetulnya sejatinya itu sudah ada, kita udah punya, tapi kita harus bisa ngelatih agar D&I itu benar-benar showing di our organisasi. Nah, contohnya tuh gimana gitu di pilar building ini gitu kan. Contohnya kita itu sering banget melakukan campaign, komunikasi, sosialisasi kepada karyawan. Kita bahkan punya our own learning platform kayak website online gitu. It's called Kaleidoscope yang merupakan learning platform untuk karyawan yang isinya informasi seputar edukasi terkait program D&I yang ada di Sun Life. Lalu kita juga punya inclusion focus groups dan education yang difasilitasi juga oleh Sun Life dan diberikan oleh seluruh karyawan di Sun Life. Lalu pilar yang ketiga, Mbak Bella, itu adalah pilar leading. Nah, pilar ini adalah tahap di mana tahap yang paling menantang karena dari 3 pilar strategi yang ada, ini tuh pilar yang akan mendorong setiap Sun Lifers itu untuk bisa jadi D&I champion, untuk bisa mengusung aspek D&I dalam kesehariannya dan dia bisa jadi role model for other Sun Lifers terkait D&I. Contohnya itu kita itu punya yang namanya sampai bahkan kita punya komite ya untuk D&I di Executive Diversity, Equity dan Inclusion Council, memastikan D&I itu pada employer value proposition kita atau EVP kita itu ada dan benar-benar terimplementasikan. Kita bahkan juga punya beberapa groups yang supporting each groups kayak diversibility, kita punya Bright Women group gitu, kita punya invest in her group untuk financial planning for women. Tadi yang aku juga sudah mention mengenai pay philosophy kita, gimana make sure bahwa we pay for performance, not really necessarily looking at other aspects or backgrounds. Jadi begitu sih beberapa contoh ataupun strategi yang dijalankan oleh Sun Life untuk menerapkan D&I tersebut di Sun Life. Thanks Mbak Bella. Nah, terima kasih Mbak Eva, ini sudah diberikan contohnya ya, contoh strategi yang sudah diterapkan sendiri langsung oleh Mbak Eva di Sun Life. Terima kasih Mbak Eva. Dan kemudian kita ke pertanyaan berikutnya akan dijawab mungkin oleh Mbak Priscilla ya. Mbak Priscilla mungkin boleh dong saran atau tipsnya nih dari Mbak Priscilla terhadap perusahaan yang baru saja mau menerapkan konsep DEI ini Mbak. Silahkan Mbak Priscilla. Nah, kalau
perusahaan yang baru menerapkan. Baik. Gini, untuk Red Door sebelumnya ketika kita baru mulai ini, itu di tahun 2017. Dan kami berkomitmen, saya sendiri pergi ke Singapura untuk berkomitmen kepada MOM dan menandatangani tripartite Fair and Progressive Employment Standard. Jadi sebenarnya diawali dengan visi misi value perusahaan, ya. Lalu ketika visi misi value perusahaan itu sudah matang, kita masukkan DI Strategy and Programs yang tadi ya sudah disebutin sama Mbak Eva. Program-program di Sun Life itu sangat-sangat baik ya. Di kita untuk di Red Doors, kita tiap bulan ada share knowledge and culture. Dari onboarding memang sudah ada pelatihan-pelatihan untuk values, dan diversity is one of our value ourselves, menjadi karakter dari Ready. Ready is our nama panggilan dari karyawan gitu ya, Ready. Lalu another program psychological safety itu harus ada di situ. Lalu karena Red Doors kita ada di beberapa negara, kita punya opportunities to growth across countries. Nah, yang paling kita embed adalah leaders-nya. Bagaimana leaders harus maintain this DEI, ya. Nah, lalu ketika program-program itu sudah jadi, pastinya untuk maintain tadi yang paling challenging sebenarnya maintaining atau merawat kesetaraan itu dan keberagaman itu menjadi udah menjadi sebuah karakter ya. Nah, how we maintain it, pastinya ada pelatihan-pelatihan dan tidak lupa dimasukkan ke company regulation. Jadi ketika itu sudah dimasukkan ke dalam value and character dari sebuah perusahaan, menjadi employee value dari perusahaan, lalu kita tempelkan itu di company regulation, maka segala sesuatu akan jalan dengan sendirinya. So DII will be the DNA of the company by itself. Baik, siap. Thank you Mbak Priscilla untuk jawabannya. Mungkin kita langsung ke pertanyaan berikutnya juga dari untuk Mbak Tiana ya. Pertanyaannya untuk Mbak Tiana nih, bagaimana Mbak Tiana mengukur keberhasilan strategi sebuah perusahaan, terutama di perusahaannya atau industrinya Mbak Tiana sendiri, dalam menggait kandidat yang memiliki latar belakang keberagaman atau latar belakang yang beragam dan menerapkan prinsip kesetaraan gender dalam proses perekrutan di perusahaan yang Mbak Tiana. Mungkin boleh sharing, silahkan Mbak. Oke. Ukuran keberhasilan ya. Kalau saya mikir simpelnya aja ya, ukuran keberhasilan dari penerapan ini sebenarnya bisa kita lihat dengan ada nggak, masih banyak nggak, masih ada nggak gitu ya request khusus ketika adanya permintaan perekrutan gitu. Karena tidak bisa kita pungkiri lah ya, tadi balik ke pembicaraan saya yang awal masalah acceptance gitu, bahwa mungkin pada saat di awal-awal ada yang acceptance-nya tidak selegowo itu kalau bahasa Jawa ya gitu. Terus by the time gitu ya, bisa jadi karena sudah lama bersama-sama, akhirnya semua kalangan bisa sangat erat dan akhirnya perbedaan itu jadi tidak terlihat lagi lah, ibaratnya akhirnya jadi bisa sama-sama semuanya gitu. Tapi akan terlihat ketika adanya permintaan-permintaan khusus gitu, ketika melakukan atau request proses rekrutmen. Tapi satu sisi sebenarnya dari kita sendiri ya, terutama kalau di saya kan bagian talent acquisition juga,
melihat apakah request khusus tersebut make sense atau enggak, dalam arti terlalu jauh menyimpang dari DEI ini gitu. Misalkan dalam konsep DEI ini kita ada bicara juga salah satu unsurnya adalah gender ya, gitu, kesetaraan gender. Yang sering sebenarnya kalau kita bicara kesetaraan gender, yang sering kena diskriminasi itu sepertinya wanita ya, gitu kan. Nah, tapi misalkan dalam satu bagian itu isinya udah wanita semua, misalnya. Lalu ada request khusus, carinya laki-laki dong, misalkan gitu ya. Nah, kita perlu cek dulu, analisa dulu, seperti apa, kenapa gitu. Karena bukan berarti ketika, oh di timnya udah cewek semua, begitu lagi datang bulan, moodnya jelek semua, berantakan nih satu tim misalnya gitu. Atau baru pada nikah semua, terus hamil barengan, cuti semua misalnya, gitu ya contohnya. Nah itu kan ada kebutuhan yang perlu diseimbangkan berarti. Artinya tidak berarti melanggar konsep DEI ini gitu. Bukan berarti juga tidak sukses lah ibaratnya gitu si strategi yang kita terapkan. Jadi simpelnya tadi melihat dari permintaan-permintaan khusus gitu ya, tapi reason di belakangnya perlu juga kita lihat gitu. Another thing mungkin mudahnya lagi kalau saya jawabnya simpelnya aja ya, adalah kita bisa lihat dari perkembangan demografi employee yang ada di perusahaan. Dari sisi mungkin jumlah karyawan perempuan dan laki-laki apakah berat di mana gitu ya. Dari sisi kita bicara mungkin agama, banyak di mana seperti itu gitu. Karena saya pribadi melihat bahwa sangat dibutuhkan keberagaman itu sendiri gitu. Kayak contoh lain, kemarin nih kita baru Lebaran misalkan gitu ya. Dalam satu tim mayoritas ya gitu ditemukan pasti Muslim gitu misalnya. Lalu pada saat Lebaran cuti rebutan semua. Nah, tapi kan ada tanggal-tanggal di mana cuti bersama tuh hanya terbatas gitu ya. Nah, ini rebutan nih misalnya mau cuti semua, akhirnya kosong, nanti nggak ada yang standby misalkan. Itu juga akan jadi masalah gitu kan. That's why sebenarnya diversity itu sangat membantu hal ini gitu. Tergantung tadi point of view melihatnya seperti apa, maka itu juga akan mengukur keberhasilannya. Di industri saya bagian logistik, kalau lebih banyak wanita mungkin jadi questioning ya gitu. Karena jadi why gitu kan. Ada pekerjaan-pekerjaan kasar dan pekerjaan-pekerjaan berat yang mungkin ibaratnya lebih resikonya lebih kecil ketika dilakukan oleh laki-laki, karena kita akui bahwa secara biologis tubuh wanita dan tubuh laki-laki memang dibentuknya berbeda gitu kan. Laki-laki pada dasarnya punya kekuatan yang lebih gitu dibandingkan wanita. Nah, kondisi-kondisi itu juga perlu dilihat untuk mengukur keberhasilan. Begitu, Mbak Bella. Baik, siap. Terima kasih Mbak Tiana, sangat lega sekali ya jawabannya. Mungkin kita langsung masuk ke pertanyaan terakhir berikutnya. Ini akan dijawab oleh Mbak Eva ya. Mbak Eva, menurut Mbak Eva nih langkah-langkah khusus bagi perusahaan saat memastikan aksesibilitas dalam proses perekrutan kandidat dengan kebutuhan khusus. Ini bagaimana Mbak Eva? Silahkan Mbak. Thank you Mbak Bella. Ya kebetulan kita juga punya experience ya di Sun Life Indonesia terkait dengan perekrutan untuk kandidat yang atau calon karyawan yang punya kebutuhan khusus atau case ini adalah penyandang disabilitas. Nah, pada saat itu setelah proses offer dilakukan, kita itu dapat informasi bahwa calon karyawan ini sebetulnya adalah penyandang disabilitas. Nah, apa yang dilakukan oleh Sun Life ya, saat itu kita langsung koordinasi dengan tim-tim terkait supaya memastikan bahwa pada saat onboarding dari calon karyawan ini, onboardingnya itu smooth. Nah, kita koordinasi dengan facility management, general affairs untuk memastikan bahwa kandidat ini punya akses yang mudah dan
baik pada saat memasuki gedung gitu, dan menggunakan fasilitas atau komunal umum lainnya juga masih tetap oke dan lancar. Nah, berbekal informasi dan panduan dari tim internal kami pun juga bisa memberikan informasi tersebut kepada calon karyawan, sehingga in advance before his onboarding day, he was already fully informed gitu. Jadi ketika dia onboardingnya lancar, dan proses asimilasi atau blending of the employee himself itu juga punya finally giving a good employee experience buat beliau, dan the feeling of being welcome and accepted in the organization itu yang benar-benar dia memorable banget, dan itu yang sebetulnya kita tuju ya, having that feeling of welcome and acceptance di organisasi. Gitu Mbak Bella. Baik Mbak Eva, terima kasih. Jadi memang sebenarnya kalau kita lihat sekarang sudah banyak ya perusahaan-perusahaan yang sudah menggait karyawan penyandang disabilitas. Jadi memang tadi seperti Mbak Eva bilang, perlu adanya koordinasi dengan rekan internal dan juga menginformasikan bahwa kepada mereka bahwa ada rekan yang berkebutuhan khusus agar semuanya juga berjalan lancar gitu ya. Tadi seperti yang tadi kita sudah bahas mengenai awareness itu juga tadi penting sekali. Baik Mbak Eva, terima kasih banyak jawabannya, dan rekan-rekan semua, tadi adalah pertanyaan penutup untuk panel discussion kita hari ini. Luar biasa penjelasan dari narasumber kita hari ini yang sangat lega sekali, dan terima kasih juga untuk sharing-sharingnya kepada para narasumber. Untuk itu, setelah ini, tadi karena kita sudah berdiskusi ya dengan para narasumber, pasti dari rekan-rekan yang sudah ada di sini, yang tadinya menyimak, sudah banyak nih yang ingin bertanya ya. Untuk itu langsung saja kita masuk ke sesi selanjutnya. Bella akan membacakan pertanyaan yang sudah diajukan dari rekan-rekan partisipan di sini. Untuk pertanyaan pertama, ini mungkin akan dijawab oleh Mbak Tiana ya, Mbak Tiana. Ini pertanyaannya Bella bacakan dari Muammar, Mbak. Pertanyaannya, bagaimana program yang bisa diinisiasi HRD untuk meminimalisir ignorance dari culture change, misal kandidat DI ini masuk untuk beradaptasi dan bahkan membawa terobosan. Silakan, Mbak. Oke. Jadi pertanyaannya bagaimana program ya yang bagaimana program kira-kira? Yes, betul. Oke, karena pasti ada ya tadi ya related dengan yang saya sampaikan, acceptance ya, mungkin ada penolakan. Oke. Sebenarnya saya jadi mengutip lagi ya, mengutip Bu Eva, boleh ya Bu Eva? Tadi bahwa kerjasama antar tim yang sudah ada ya gitu. Jadi bisa saling menginformasikan lah gitu. Yang pertama, ketika memang ada perbedaan atau ada kandidat yang masuk dan berbeda dari tipikal pada umumnya misalkan ya di bagian tertentu, ada proses adaptasi yang mungkin bisa didampingi gitu. Yang pertama dari direct leader-nya, yang atasnya top manajemennya itu bisa memberikan pengertian atau mendampingi lah dalam waktu tertentu gitu. Karena nggak bisa kita pungkiri ketika yang atas berbicara ya gitu, pasti yang lain kan watch, listen dulu gitu, baru nanti melihat oke, gitu. Karena manusia itu cenderung kan nolak duluan ya kalau ada apa-apa gitu, kecuali dikasih bonus-bonus free, gratisan, everything gitu ya, itu rata-rata baru pada senang gitu ibaratnya. Tapi kalau di luar hal itu biasanya kan pasti ada penolakan dulu sampai adaptasi itu berjalan gitu. Jadi kalau dari saya mungkin lebih ke atasannya juga memberikan wadah atau fasilitas atau pendampingan pada saat ada tim yang quote and quote berbeda ini masuk gitu. Sehingga proses adaptasinya smooth dan orang yang berbeda inilah katakanlah ya dari culture yang ada
itu bisa membuktikan bahwa perbedaannya dia tidak membuat tim menjadi lebih buruk gitu, atau tidak membawa hal yang tidak baik gitu. Bahkan mungkin bisa tadi kan memberikan inovasi-inovasi yang lebih baik gitu. Sehingga setelah hal itu terjadi, saya yakin kesananya sudah berjalan begitu saja sih gitu. Karena pada dasarnya biasanya yang susah itu hanya di awal sebenarnya Mbak Bella gitu. Tapi kedepannya kesananya lama-lama terbiasa, juga akan bisa tahu lah untuk saling menempatkan diri seperti apa. Kalau kita bicara program, sebenarnya bisa dikaitkan dengan program-program engagement yang ada di dalam perusahaan itu sendiri gitu. Seperti apa namanya, olahraga bersama ya, sport gitu kan. Kegiatan olahraga itu salah satu sarana yang lumayan mudah, banyak yang suka juga, tapi tidak memandang kalangan mana gitu. Karena kalau udah olahraga bareng, akan otomatis mereka yang diperhatikan adalah keselamatan bersama ibaratnya. Contoh misalnya kalau para lelaki dari usia muda sampai usia yang mungkin katakanlah sudah tua gitu ya, itu dari level staff let's say sampai level VP bahkan director gitu. Mau main futsal bareng, misalkan seperti itu gitu. Dan kalau udah di lapangan, udah bukan urusan lagi siapa bosnya gitu kan. Karena tetap permainan berjalan itu fisik gitu kan. Dan akhirnya dari situ justru terbentuk engagement yang baik, sehingga itu juga membantu adaptasi gitu. Itu salah satu contoh lah yang bisa saya kasih mungkin Mbak Bella. Gitu. Baik, terima kasih Mbak Tiana untuk jawabannya ya, dan juga tadi contohnya. Kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Ini untuk Mbak Eva. Saya bacakan pertanyaannya dari Saudari Kirana. Bagaimana kita dapat mengidentifikasi dan menghilangkan bias yang tidak disadari dalam proses rekrutmen? Silakan Mbak Eva. Thank you Mbak Bella dan thank you Mbak Kirana ya atas pertanyaannya. Pertanyaannya bagus banget nih karena benar-benar memastikan even in the recruitment process di awal journey dari seorang calon karyawan itu konsep D&I itu sudah ada dan ada beberapa proses yang kita lakukan in place untuk memastikan D&I ini benar-benar kita embrace dari awal. Tadi saya juga mention bahwa gimana caranya untuk menghindari bias. Nah, yang pertama itu dari sisi job postingnya gitu ya, job description yang kita put in our vacancy itu, gimana caranya kita meminimalize some wordings yang bisa referring to certain asosiasi terhadap grup atau kelompok tertentu gitu. Contohnya misalnya status pernikahannya, jadi sebuah posisi itu harus yang single gitu. Atau misalkan sebuah posisi itu hanya untuk yang wanita misalnya. So kita berusaha untuk removing those wordings yang seperti itu, preferably. Yang kedua itu ketika kita men-screening CV atau resume gitu ya, dari HR biasanya kita akan memastikan kita punya our screenings untuk bisa remove beberapa bagian yang referring that candidate ke asosiasi kelompok tertentu untuk mencegah adanya bias-bias dari para hiring managers ketika mereka membaca CV atau resume tersebut. Jadi kalau misalnya nanti ada status pernikahan atau mungkin agama atau ras tertentu gitu kan, itu bisa membuat keputusan hiring decision dari para hiring managers itu pun kita bisa mencegah untuk ke arah bias tersebut. Itu sih beberapa contoh Mbak Bella dari sisi perekrutan. Baik, siap. Terima kasih Mbak Eva untuk jawabannya. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya nih dari Saudari Kania ya. Ini untuk Mbak Priscila. Mbak Priscila mungkin boleh bantu dijawab. Bagaimana cara efektif untuk memperluas jaringan rekrutmen agar dapat lebih menjangkau kandidat dengan latar belakang yang beragam? Silakan Mbak Priscila. Oke. Untuk effectivity, again pertama sebetulnya kita mesti melihat role-nya dulu ya Mbak Bella ya. Apakah role tersebut, seperti apakah role tersebut. Ketika kita mengerti role-nya apa, again kita
post, ya. Kita post seperti yang Mbak Eva bilang, memang dalam penandatanganan komitmen tripartit memang disebutkan bahwa even in job description itu tidak boleh ada kata-kata tertentu. Jadi itu kita komitmen. So by committing to that, kita itu adalah salah satu strategi yang cukup efektif untuk membuka kesempatan itu kepada banyak orang, ya, regardless of the limitations, ya. Yang pasti kita harus mengerti role-nya dulu apa, ya. Kalau memang role-nya dibutuhkan sesuatu yang physical, kita harus bilang di dalam role tersebut, sehingga yang memang lacking in physical, dia akan melihat, oke, ini mungkin tidak buat saya. Nah, role itu harus sangat jelas, sehingga siapapun bisa melihat, oke, ini buat saya atau tidak. As simple as that, kita membuka channel untuk semua orang, membuka kesempatan untuk semua orang. Efektifnya seperti apa dalam rekrutmen is the same. Masukin ke semua channel, everyone can see, dan nggak ada filtering on the limitation ini, limitation itu, gitu sih. Baik, siap. Terima kasih Mbak Priscila untuk jawabannya. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Ini mungkin boleh dijawab dari masing-masing narasumber ya. Saya bacakan pertanyaannya ini dari Aping. Apa pentingnya meminta masukan dari karyawan yang beragam dalam proses rekrutmen? Dan bagaimana kita dapat mengintegrasikan perspektif mereka dengan baik? Mungkin boleh dijawab dengan singkat dari Mbak Tiana dulu. Silahkan Mbak Tiana. Sorry Mbak Bella, boleh diulangi sedikit pertanyaannya? Agak putus-putus di saya. Iya, pertanyaannya, apa pentingnya meminta masukan dari karyawan yang beragam dalam proses rekrutmen? Dan bagaimana kita dapat mengintegrasikan perspektif mereka dengan baik? Gitu Mbak Tiana. Oke, thank you. Meminta masukan kepada karyawan ya dalam hal keberagaman perekrutan ya gitu. Again ya, kalau bicara penting nggak penting, kalau saya selalu mengalihkan ke perlu nggak perlu kali ya gitu. Karena kalau bicara penting, banyak hal sebenarnya yang bisa kita sebut penting ataupun tidak penting gitu. Tapi perlu atau enggak itu menurut saya lebih krusial gitu dalam hal perekrutan gitu. Apakah keberagaman itu diperlukan gitu ya atau tidak gitu. Tapi good point, dan itu juga dilakukan sebenarnya saat ini di perusahaan saya Ninja Express, bahwa dengan tipikal yang pada dasarnya manusia itu berbeda gitu kan. Walaupun dalam satu jenis pekerjaan yang sama gitu ya, tapi karakteristiknya biasanya kan tergantung manusianya masing-masing. Jadi biasanya kami juga lakukan 360 interview ya gitu, sehingga mereka juga bisa mengeluarkan pendapatnya atas perbedaan itu secara langsung, dan juga dari tim rekrutmen bisa diskusi nantinya dengan hiring manager, dari feedback yang ada atas keberagaman itu, apakah kita melihat secara 100% pendapatnya ataukah seberapa kadarnya. Karena jangan sampai juga menghilangkan esensi dari interviewnya itu sendiri, yaitu melihat kompetensi dan skill-nya. Begitu Mbak Bella. Baik, terima kasih Mbak Tiana. Mungkin boleh ditambahkan juga dari Mbak Eva. Silakan Mbak Eva. Thank you Mbak Bella dan juga Aping ya untuk pertanyaannya nih gitu terkait dengan penting nggak sih untuk meminta masukan gitu kan ya. I think salah satu cara kita untuk bisa tumbuh kembang dan bisa tahu how on track are we itu adalah melalui feedback. Because how else are we going to know if we don't get any feedback gitu ya. And I feel we believe that feedback from employees itu benar-benar akan bisa resonate dan amplify more terkait dengan values yang ada di Sun Life. Jadi dibilang penting banget gitu kan. So gimana Sun Life itu bagaimana mengimplementasikan bahwa tadi Sun Life bilang penting, terus gimana implementasinya? Well,
kita itu punya employee value propositions, ada 3 pilar, shine together, make life brighter, and shape the future. All these 3 will not get implemented well kalau kita tidak benar-benar tahu data atau insights dari karyawan kita sendiri, Sun Lifers ya, tentang apa sih yang kita mau tuju gitu kan, atau what kind of things yang mau kita perceive dari seorang Sun Lifer untuk bekerja di Sun Life gitu. Kita punya shine together untuk bisa memastikan organisasi kita itu adalah organisasi yang caring, flexible, inclusive culture, dan juga bisa mengusung employee well-being. So kita benar-benar melakukan feedback ya untuk bisa menggali lebih dalam apa sih yang diinginkan oleh karyawan untuk kita bisa menuju ke shine together tersebut. Make life brighter, itu bagaimana Sun Life itu berusaha untuk menciptakan meaningful, purpose-driven work dan juga global dan local impact terhadap yang dilakukan Sun Life sebagai organisasi. Ini juga penting. Lalu yang terakhir adalah shape the future, untuk bagaimana secara organisasi kita bisa menjadi organisasi yang terus berinovasi dan bertransformasi agar kita bisa terus memastikan kita keep our promise to our clients untuk bisa mereka punya hidup yang lebih sehat dan memiliki kestabilitas finansial yang lebih baik. Nah, in terms of recruitment, untuk bisa menuju employee value proposition tersebut, gitu ya, ada 2 kategori ya berarti di sini, karyawan dan calon karyawan. Untuk di karyawan, gimana cara kita mintakan feedback ya? Itu kita melakukan pulse check ya. Kita lakukan employee engagement survey setiap quarter, even di exit interview juga kita melakukan nggak cuman sekedar BAU of doing some exit clearance, exit form gitu ya, tapi kita benar-benar juga tanyakan feedback. What has Sun Life done great? What do you think Sun Life should improve? Karena itu adalah hal yang bisa bikin Sun Life itu grow better and contribute more. Lalu bagaimana dengan calon karyawan gitu? Jadi nggak cuma karyawan aja yang kita mintakan feedback, even calon karyawan, again yang tadi saya bilang di awal, zero experience ya, even though mereka belum menjadi karyawan, it's also important untuk kita bisa cek ombak lah ya gitu kan. How are we doing in our industry gitu kan? Bagaimana Sun Life sebagai sebuah organisasi dalam hal ini adalah recruitment process ya gitu kan. Kita coba cek ombak kepada kandidat yang apply di Sun Life gitu kan. Apakah komunikasi dari tim talent acquisition atau tim recruiter kita itu ada yang bisa diimprove gitu kan. Nah itu things yang saya pikir itu sangat penting untuk dilakukan untuk Sun Life, dan memang kita merasakan sih gitu kan dampaknya seperti apa. Sehingga employer branding kita juga itu yang mau kita jaga ya. Thank you Mbak Bella. Baik, terima kasih Mbak Eva untuk jawabannya. Mungkin boleh ditambahkan sedikit dari Mbak Priscilla, mungkin dari pandangan Mbak Priscilla bagaimana? Silakan Mbak. Baik, oke. Kalau dari saya sebenarnya mudah ya, nggak akan ada output yang baik tanpa input. Jadi input dari internal employee maupun kandidat itu sangat diperlukan ya Mbak Bella dan teman-teman sekalian di sini yang mendengarkan. Jadi again tadi Mbak Eva sudah memaparkan mengenai employee value proposition. Intinya input yang ada untuk employee, and whatever the employee value proposition is, tujuannya itu cuma satu, productivity ya. Lalu gimana caranya company ini sukses? By having successful people. Lalu input dari kandidat itu ujungnya adalah kita mau employer branding yang baik sehingga get the right talent, the great diverse talent untuk mencapai again ujungnya adalah productivity dari perusahaan. So is input important? It is very important. Tanpa input, we will not get output. Ya, gimana prosesnya saja dalam hal, okay, how are we gonna have employee value proposition? How are we gonna do this, do that? But without the input, kita nggak bisa memproses segala sesuatu untuk dijadikan output yang baik. Atau dijadikan sebagai, hey, this company is, is great because of the people, because of the diversity gitu. So input is very important, Mbak Bella, untuk
what to work on, we have to see the feedbacks. Gitu. Makanya saya yakin setiap perusahaan punya pulse check ya. Dan salah satu pulse check-nya kalau memang perusahaannya sudah commit ke diversity, equity, and inclusivity ini, pasti di dalam pulse check-nya or ENPS or whatever the tools that we are using, pasti ada poin-poin ini di dalamnya yang dinilai secara terus-menerus. Dan bukan hanya pulse check, tapi untuk di Red Door sendiri itu masuk ke dalam appraisal. So not only performance that we appraise atau yang kita nilai, tapi apakah setiap karyawan sudah menghidupi nilai-nilai yang kita emban, salah satunya adalah diversity. Gitu. Ya. Yes, oke. Terima kasih Mbak Priscilla untuk jawabannya. Kita masuk ke pertanyaan terakhir ya, dan mungkin bisa dijawab juga oleh masing-masing narasumber dengan singkat. Pertanyaannya ini dari Tias. Apakah narasumber sekalian pernah menyaksikan diskriminasi dalam suatu organisasi? Jika pernah, bagaimana cara menanganinya? Mungkin silahkan dijawab dulu oleh Mbak Tiana. Silahkan Mbak. Oke, menyaksikan diskriminasi ya. Ya, pasti ya, gitu. Saya rasa di semua tempat pasti ada ya, gitu, yang belum merata lah, gitu, seperti yang dari tadi kita bahas. Bagaimana handle-nya, approaching personal sih, kalau saya bisa bicara gitu. Karena there must be a reason ya, orang tersebut punya pandangan tertentu gitu atas sebuah perbedaan ya, sehingga sampai terjadinya diskriminasi gitu kepada orang lain. Jadi approaching personal mungkin bisa dilakukan yang pertama gitu. Yang kedua adalah kegiatan-kegiatan atau agenda-agenda engagement itu juga bisa sangat diterapkan, ibaratnya berbicara tentang culture-nya perusahaan yang memang open gitu terhadap hal-hal yang memang berbeda gitu, sehingga ketika ada yang melakukan diskriminasi dengan tanpa sadar, dengan kita menerapkan terus menyuapi terus, ibaratnya bahwa culture kita itu open loh gitu ya, bukan yang untuk golongan tertentu gitu, pada akhirnya akan ikut pendapatnya dan juga menyadari bahwa it's okay gitu loh dengan adanya perbedaan ini, sehingga diharapkan diskriminasi itu bisa berkurang gitu. Dan tadi juga seperti yang Bu Eva dan juga Bu Priscilla singgung ya, related dengan feedback gitu yang biasa dilakukan seperti IS tadi gitu ya, itu juga bisa dilihat progresnya, karena mostly ya rata-rata minimal 1 tahun kan pasti melakukan survei tersebut gitu ya di perusahaan gitu. Jadi dari situ tiap tahunnya kan bisa melihat perkembangan feedbacknya seperti apa, dan itu juga bisa menjadi perwakilan, ibaratnya suara ya gitu. Oh oke, sudah berkurang kah ataukah masih banyak kah, bagaimana tanggapannya gitu. Itu juga bisa dilakukan seperti itu, Mbak Bella. Baik, terima kasih Mbak Tiana. Mungkin dari Mbak Eva boleh ditambahkan, silakan Mbak. Oke, aku akan tambahkan mengenai jalur atau hal yang biasanya kita lakukan untuk proses penanganan apabila diskriminasi itu terjadi ya di Sun Life. Again, Sun Life itu very embracing the D&I. So ketika diskriminasi itu terjadi, kita itu sudah bahkan masukkan ke dalam pelatihan wajib kita terkait D&I, dan karyawan itu bisa tahu tentang edukasi D&I dan juga apa yang harus dilakukan apabila terjadi diskriminasi terkait D&I ini. Nah, aku bisa jelaskan sedikit ya, gitu kan, kalau di Sun Life seperti apa prosesnya. When there is an incident occurred terkait hal ini, gitu kan, biasanya tuh kita akan arahkan untuk laporan itu masuk ke HR atau atasan atau manajer. Kita juga punya ethics hotline-nya.
Ketika itu sudah masuk laporannya, nah di sini confidentiality atas pihak-pihak yang terlibat itu kita benar-benar lakukan ya. Jadi tidak bocor ibaratnya ya gitu kan. Sebagai follow up kita lakukan investigasi gitu ya. Sebelum kita ngobrol langsung kepada orang-orang atau pihak-pihak atau karyawan yang terlibat gitu, kita investigasi dahulu internally di HR gitu kan. Melihat dokumentasinya seperti apa, buktinya seperti apa, list of witness-nya siapa. Dari situ kita bisa determine gitu kan untuk melakukan the next follow up, yaitu mungkin kita akan one on one atau kita interview pihak-pihak yang terlibat. Bahkan saksi juga mungkin kita akan bisa ajak untuk bisa mendapatkan data atau bukti yang lebih lengkap. Nah, dari situ bisa HR akan melihat, mereview ya dari hasil investigasi dan interviewnya, mengumpulkan dokumen dan bukti-bukti. Dari situ kita bisa determine apakah itu terbukti atau tidak gitu. Kalau terbukti dan kita bisa balik kepada our code of conduct, peraturan perusahaan yang kita punya gitu kan, untuk bisa memberikan sanksi-sanksi terkait dengan diskriminasi tersebut. Begitu sih Mbak Bella. Thank you. Baik, terima kasih Mbak Eva untuk jawabannya. Mungkin boleh ditambahkan juga sedikit dari Mbak Priscilla, silahkan Mbak. Ya, sebelum menangani diskriminasi, pastinya kita mau mengantisipasi dulu ya, supaya hal tersebut tidak akan banyak dilakukan. Jadi antisipasinya tadi bahwa kita masukkan ke value dari perusahaan, lalu masukkan ke strategi dan program-programnya harus ada. Nah, ketika hari pertama orang onboarding, pastinya ini harus ditekankan. Jadi pelatihan dari hari pertama, ya, sehingga udah ke shape DNA-nya dari hari pertama. Lalu ketika menangani, ketika ada hal-hal ini terjadi, penanganannya pastinya kita ada whistleblower procedures ya. Pastinya di banyak perusahaan prosedur akan sama. Ketika dia ada grievance, feedback, kita pasti harus ada hotline, mau itu numbers, emails, chat, or tools. Sekarang kan udah banyak AI ya. Udah banyak AI mengenai ini, so we can use any of the AI. Kemudian kita jalankan prosedur dari whistleblower tersebut sampai hal tersebut ditangani. Ya, penanganannya seperti apa dan bagaimana kita harus menangani ini dan apa sih ujungnya gitu ya. Itu semua sudah diatur dengan company regulation. Jikalau perusahaan-perusahaan tidak memasukkan company regulation, toh ada undang-undang, di mana kita bisa refer hal-hal tersebut di dalam undang-undang. Ya, jika tidak dimasukkan ke company regulation, tetap undang-undang ketenagakerjaan bisa dijalankan. Gitu, Mbak Bella. Baik, sip. Terima kasih Mbak Priscilla untuk jawabannya. Dan rekan-rekan semua, tadi yang Bella bacakan adalah pertanyaan penutup untuk sesi tanya jawab kita hari ini. Untuk itu Bella juga mohon izin untuk membacakan kesimpulan dari webinar hari ini. Ini sudah ada beberapa poin yang kami simpulkan. Jadi yang pertama, poin pertama, strategi yang tepat untuk menggait kandidat yang beragam dimulai dengan meninjau kembali praktik rekrutmen yang ada. Jadi penting untuk menghilangkan bias yang tidak disadari dalam proses seleksi dan menekankan keberagaman dalam pengumuman lowongan kerja. Dan menggunakan kata-kata yang inklusif dan mempertimbangkan kemampuan non-tradisional juga sangat penting. Kemudian juga transplantasi dalam rekrutmen juga penting ya rekan-rekan semua, memberikan informasi yang jelas tentang proses seleksi, kriteria penilaian, dan juga peluang pengembangan karir dapat membangun kepercayaan dan menarik kandidat dari berbagai latar belakang dan juga mengedukasi manajer maupun tim HR tentang keuntungan dan tantangan dalam membangun tim yang beragam, serta memberikan pelatihan tentang kesadaran bias dan cara menghadapinya. Dapat juga membantu menciptakan budaya yang inklusif tadi. Dan juga libatkan tim yang ada dalam upaya rekrutmen yang inklusif dan beragam ya rekan-rekan sekalian ya. Jadi mintalah masukan dari karyawan
yang beragam dan mempertimbangkan perspektif mereka. Jadi edukasi manajer dan tim HR tentang keuntungan dan tantangan dalam membangun tim yang beragam. Jadi kita harus juga berikan pelatihan tentang kesadaran bias dan cara menghadapinya. Jadi ciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan juga mendukung pastinya bagi semua karyawan. Begitu. Baik, mungkin dari situ poinnya dari Mbak Priscila, Mbak Tiana, atau Mbak Eva, dari kesimpulan saya tadi ada yang mau ditambahkan atau memang dirasa sudah cukup? Bagaimana Mbak? Dari Mbak Tiana, Mbak Eva, Mbak Priscila, cukup ya? Oke, sip, terima kasih. Untuk itu saya ucapkan ya, untuk mewakili tim dan juga rekan-rekan yang hadir di sini di Zoom kali ini, kita ucapkan terima kasih kepada para narasumber, yaitu ada Mbak Priscila Rumondor, dari Red Doors, Mbak Tiana Silvani dari Ninja Express, dan juga Mbak Eva Musrifa dari Sun Life yang sudah sharing dan juga berbagi insight-nya yang sangat luar biasa sekali hari ini. Semoga kita harapkan pastinya ini bisa menjadikan sesi yang positif ya dan juga edukatif untuk kita semua dan juga bisa memberikan insight dan juga dampak positif dan ide kreatif untuk kita semua pastinya. Terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh pihak yang terlibat dan juga seluruh sponsor hari ini, yaitu Elabram dan XDIV, dan terima kasih untuk community partner kami ada Event Jakarta. Dan untuk rekan-rekan semua sekalian ya, Bella juga ingin menginformasikan bahwa nanti di tanggal 7 Juni 2023 kita akan ada acara offline event ya, yaitu HR Expert Community Conference 2023 yang akan nantinya dilaksanakan di Hotel Ritz-Carlton, itu ada di Mega Kuningan, Jakarta. Nah, nanti silahkan untuk teman-teman, link pendaftarannya sudah ada di link Zoom ini ya, di chat Zoom ini sudah di-share oleh tim. Dan silahkan daftarkan diri teman-teman semua karena slotnya sangat terbatas. Jadi jangan lupa didaftarkan ya. Baik, sebelum itu terima kasih juga saya ucapkan untuk rekan-rekan yang sudah hadir di sini untuk meluangkan waktunya. Terima kasih banyak. Sebelum Bella pamit, ada pantun sekali lagi buat teman-teman semua, jalan-jalan ke Jakarta, nggak lupa beli batu aki. Usai sudah pertemuan kita, semoga bermanfaat dan berdampak baik. Saya Bella Sari selaku moderator, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata atau penyebutan. Selamat menikmati weekend-nya rekan-rekan semua. Salam sehat selalu untuk kita semua. Sampai jumpa di webinar HR Forward berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.